itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subay al-Aslamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subay ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini, idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkol, agak-agak mangkol itu. Asal usul ijtihadnya. Iki kula waca nggih kersane untuk barokah redaksine Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain, ditalak 3. Sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki. Mau nak sampean salah apa cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa takut kiai ini nak keliru isin ini. Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus kue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insya? Kalau insya berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Dialemno. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok kodar. Kowe kudu rido mbek kodok kodar, termasuk kayak goblok repayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nang nggih. Bodho iku dosa ngoten wae kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghaira. Nah, ini kula waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghaira ayyatazawajaha zaujun sing ghairuhu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakaha. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu li annas man nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqdi. Jadi sebetulnya hatta tangiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatahu. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah SAW. Terus sekarang menyangkut iddah. Boten iki kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madzhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madzhab Syafi'i sekaligus belajar Quran. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari, 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wasyara, berarti ini Subai'ah diidahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlah. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya.
Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yutawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subea ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna napa hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Ndak sampean biar ngerti fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng. Kayak di takrib, di mana kula betul takrib nih. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah dzakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyra. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyra wa an tadua hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya watul hamli. Ya 2 iddah itu kita terapkan. Ya 2 iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baku. Nah, terus wa qala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zaujuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Berarti nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok ndek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Ini agak provokatif. Walau kana zaujuha alas sarir. Tapi kena rabi jenis wong wedok iki, kowe darep parap matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang isih urung dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune. Lah nek wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Udah. Nah ini sampean ben ngerti nah. Qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sarir. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alas sarir itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya, Majmu'. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Fikih. Ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis tinggu hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi, iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok qadar. Mun niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf iku kapuk. Kapuk ngleyang anut angin, mutasawuf wis pokoke urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wis antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Syur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf enggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasane ngene iki dicatet. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah, itu tasawuf ya. Mboten ta boten istighfar. Nah ya malah dele-dele. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sampeyan delok teng Manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu kamu tasawuf pagi normal enggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau terus banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah.
Tapi kalau kamu tafaqqah walam yatasawwab hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan enggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai kok muka ning omah kan elek. Lunga ibu-ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir. Ya wis oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali hukum. Kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain, karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu saya. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual 1, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi, khilatul, lah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. jadi fasik double. Ya, qala Syafi'i fa kanatil ayat mustamilatal ma'nayaini ma'an wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakunal hamlu ikido al iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat alhamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Nabi an-nasubi al-islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayalid. Famarra biha Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fa dzakara dzalika Subai'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil awlaisa kama qala Abu Sana bil qad halalti fatazawwaji. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subai'ah al-Islamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subai'ah ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini. Idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok, agak-agak mangkel itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwai, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalbi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak rujuk. Kabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ila Allah. Ini kedah jenengan. Dibagi antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dora hasud ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Mboten niku lho, mboten gawe-gawe. Sampeyan apale hadis kata kula kan. Sampeyan ora usah pontak, Gus kok ngalalo hasud. Ilmumu ora ngakeh. Lho iya kan ada hadisnya, la hasada illa fisnaten. Nabi meredaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghabta, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi meredaksikannya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri Anda, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustaz ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Wis tak jamin. Entekno tasawufem. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayo kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayo kok dene. Lho kula niku trauma, sering dilapuri kiai. Wonten kiai lapor kula Gus teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayo. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santriku ayu diwayo wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya ku dawuh Nabi fata tabi, tapi aja terus laco, terus ngalang-alangi, terus mitnah, ya gremeng-gremeng sithik ngono wae Mbak Siti. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolahe mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak jawab.
Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi dia mesti pemenang serata ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Malah sing hasud semangat ya. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Batas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ku anteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani kanca sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kowe muni ngene, mesti bojomu iku kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salimah, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Masih aku jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Walhasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah wadul hamli. Enggak sampean ben ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yutawaffawna minkum, mak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat nganggep ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampean ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naklul amah anil amah itu di atas segala-galanya. Ini di halaman mungkin kalau wajah kersane jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia ini rasolat itu ya fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan ya. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging apa babi? Haram. Lah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab itu, berarti masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman, kebetulan satu tempat kerja sama saya. Iku cerita, nak ngurmat babi ku ning jowo, wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning jowo, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik dan nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu. Nah, wali songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah, tetap kepengen nikah itu sah. Saya ulang lagi, istihad itu dari lafat-lafat sing ikhtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing nopo ikhtimal. Kalau wawas ya.
Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Abu Salamah ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bimakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalih. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Faja Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi. Yakni Abu Salamah. Jadi dulu debat ya ada yang bela. Jadi yang debat ya ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang. Kamu ikut mana? Saya ikut ini. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang izin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassah atau makhsusah selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu itu yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarona Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawfa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Ya, tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Musnad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhuri wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting atine. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib no rukuk sujud. Terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naqlul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naqlul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naqlul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'annid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadzhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dhewean melite temen. Pokoknya tak kayak analogi yang lha kowe sowan kiai dhewean rawani kok sowan pangeran dhewean kok melite temen. Suwe-suwe bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu.
tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong.